minat saya kan di syariah ya. Saya 16 tahun di perbankan syariah dan saya merasa lumayan hatam lah di sana. Masalah terbesar di industri syariah, perbankan maupun asuransi itu adalah dari literasi dan inklusi. Asuransi sekarang itu yang masih aware atau menyadari kebutuhan asuransi itu di kalangan menengah ke atas saja. Sebetulnya di kalangan menengah itu kita harus sadarkan mereka bahwa mereka tuh butuh loh asuransi untuk keluarga, memprotek keluarganya. Untuk kalangan menengah itu butuh mereka yang sangat basic asuransi yang mereka hanya tercover ketika ada musibah yang terjadi kepada mereka, meninggal atau misalnya ada critical illness atau ada sakit kritis. Udah dua itu aja yang dibutuhkan. Jualan asuransi itu kita bukan bicara jualan 1-2 tahun ke depan. Kita akan bicara meng-convince customer bahwa ini 30 tahun lagi ketika polisnya akan due. Masih ada nggak asuransinya? Hai Infobankers, ketemu lagi dalam program Business Talk. Hari ini mungkin teman-teman udah bisa lihat di samping saya ada Bapak Ahmad K. Permana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, boleh disapa teman-teman Infobankers Pak panggilannya? Halo, Assalamualaikum Infobankers. Senang bertemu dengan Infobankers melalui channel Info TV ini ya. Infobank TV. Info Banking TV. Iya. Nah, Pak Permana ini kalau kemarin kita tahu sebagai Direktur Utama di salah satu bank syariah terbesar. Hari ini kita tanya-tanya Pak Permana sebagai Managing Director Syariah di Allianz Life Indonesia. Yes. Pak Permana, terima kasih sebelumnya kita sudah diberi waktu untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pak Permana di posisi baru. Baru berapa lama Pak? Baru 3 bulan 1 minggu. 3 bulan 1 minggu, aduh, detail ya. Oh, detail. 3 bulan 1 minggu. Dari waktu ke waktu ya. Pak, hari ini kita akan bincang-bincang, nama programnya Business Talk. Jadi Business Talk, akan berbicara seputar bisnis khususnya syariah di Allianz Life Indonesia ya Pak. Nah, Pak Permana ini kan sebelumnya banyak berkarir di perbankan nih Pak. 31 tahun. 31 tahun. 16 tahun di syariah ya. 16 tahun di syariah. Yes. Nah, kenapa Pak sekarang tertarik ke industri asuransi? Ya, yang pertama minat saya kan di syariah ya. Saya 16 tahun di perbankan syariah dan saya merasa lumayan hatam lah di sana gitu ya. Hatam ya Pak. Lumayan hatam di banking karena saya dari mulai unit usaha syariah yang sangat kecil, yang besar, kemudian saya ada di bank syariah yang pertama kali ada di Indonesia dan nomor 2 terbesar. Saya pikir itu sudah cukup pengalaman saya dibandingkan ditambah juga konvensional saya 15 tahun. Nah, ada ketertarikan saya untuk membantu mengembangkan industri syariah, tetapi dalam industri yang berbeda. Gitu. Dan saya lihat asuransi ini adalah sesuatu yang menarik saya secara personal karena ini industri baru buat saya dan terutama untuk syariahnya juga masih sangat kecil, ya. Bahkan penetrationnya masih 0,14%. Saya pikir ini sesuatu yang menarik untuk saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri asuransi untuk syariahnya. Karena yang di syariah yang sudah spin-off saja baru ada 1. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baru, menarik saya sehingga saya bisa refresh background saya yang tadinya di banking sekarang masuk asuransi. Saya antusias mengerjakan jadinya. Nah, kalau Pak Permana sendiri kan mungkin kalau untuk menahkodai perbankan udah hatam nih Pak. Ya. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang penetrasi asuransi di Indonesia ini masih rendah. Ya. Nah, apa kira-kira yang ingin Bapak lakukan terkait penetrasi yang masih rendah ini di industri asuransi? Ya, ada beberapa hal sih sebetulnya. Yang pertama masalah terbesar di industri syariah, perbankan maupun asuransi itu adalah dari literasi dan inklusi, ya sangat kecil, masih kurang lebih di bawah 10%. Ya, jadi masyarakat Indonesia yang tahu literate mengenai
syariah itu hanya seperti itu. Bahkan penetrasinya lebih kecil lagi. So, jadi saya pikir kita harus datang dengan produk-produk yang lebih bisa membantu penetrasi ke kalangan middle class. Karena biasanya baik di perbankan maupun asuransi, yang paling mengenal produk di masyarakat itu adalah kalangan middle up. Nah, sampai nanti kita datang dengan dua hal, yaitu produk-produk yang bisa diterima atau dibeli oleh kalangan menengah middle class yang marketnya 200 juta itu, dan dengan proses penjualan yang simple, maka baru literasinya akan tumbuh dengan sendirinya. So, jadi menurut saya kesimpulan saya selama di perbankan, ya, edukasi saja tidak cukup. Sampai kita mampu menawarkan dengan cara yang simpel dan produk yang bisa dibeli oleh mereka, literasi akan tumbuh dengan sendirinya. Kita bangun kebutuhannya di kalangan yang paling banyak, ya, dan produknya harus bisa dibeli sama mereka. Baru literasinya akan masuk dan penetrasinya akan meningkat. Jadi nanti Allianz Syariah, melalui Allianz Syariah, saya juga akan melakukan hal itu, kurang lebih. Nah, sebetulnya kalau terkait literasi dan inklusi, mungkin kita sudah sering dengar dan mungkin juga beberapa kali sudah melakukan kegiatan tersebut ya Pak. Nah, menurut Pak Permana sendiri, titik lemahnya ini di mana sih Pak? Sehingga literasi dan inklusi ini masih sangat rendah. Literasi dan inklusi selama ini yang kita lakukan, industri lakukan lebih kepada pengetahuan. Ya, pengetahuan belum sampai pada level eksekusi. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bangun needs-nya kepada mereka sehingga mereka itu butuh loh produk ini. Ya, jadi kalau dulu di perbankan, ya daripada mereka menempatkan tabungannya dalam bentuk cash, kita harus pastikan maka waktu itu ada tabungan dengan saldo yang minimal yang dibikin oleh Bank Indonesia dan OJK. Itu menyebabkan mereka, oh iya ini bank seperti ini. Jadi tidak lagi menabung tuh harus jutaan, tapi dengan program yang sangat simple. Begitu juga nanti di industri asuransi, mereka harus bisa, kan asuransi sekarang itu yang masih aware atau menyadari kebutuhan asuransi itu di kalangan menengah ke atas saja. Dan produknya pun macam-macam dan kompleks. Sebetulnya di kalangan menengah itu kita harus sadarkan mereka bahwa mereka tuh butuh loh asuransi untuk keluarga, memprotek keluarganya. Ya, masalah terbesar di Indonesia di kalangan menengah adalah kalau ada apa-apa dengan si kepala keluarganya, biasanya istri dan anak-anaknya juga terabaikan. Ya, terkena dampak. Jadi kalau ada backbone keluarganya itu, pencari nafkah keluarganya itu bermasalah karena meninggal atau karena sakit keras dan sebagainya, tidak mampu lagi mencari nafkah, maka anak-anak dan istrinya menjadi terkorbankan. Nah, kita tuh harus bisa membangun dengan asuransi itu bisa memprotek keluarganya. Nah, kebutuhan itu harus bisa kita sadarkan mereka, tapi harus dengan dua cara. Produknya mereka bisa beli atau dengan sedemikian rupa sehingga mereka bisa beli. Yang kedua, prosesnya juga harus lebih simpel. Nah, dengan cara seperti itu, menurut saya literasi tidak hanya sekedar wacana yang kita ajarkan melalui media. Oh, ini tuh asuransi gini-gini loh. Harus sampai pada level eksekusi. Nggak sekedar teori jadi. Tidak sekedar teori. Jadi ketika segala sesuatu itu udah sampai pada level eksekusi, maka literasinya akan terjadi dengan sendiri dan mereka akan jauh lebih memahami itu. Nah, untuk di posisi Bapak yang baru ini sekarang, kira-kira strategi Pak Permana sendiri apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan literasi serta bisnisnya nih Pak di asuransi syariah? Oke, saya akan melengkapi produk-produk yang ada di konvensional dengan produk syariah. Sehingga nanti agensi-agensi kami, ya, bank assurance kami itu bisa menawarkan langsung dua jenis produk. Yang pertama ada produk konvensional, tapi untuk segmen tertentu, ya, kita bisa tawarkan produk syariah yang melengkapi kebutuhan mereka. Apakah mereka muslim atau bahkan produknya lebih simple tadi di middle class tersebut. Kita ingin pastikan produk ini bisa mereka beli dengan harga yang
mereka bisa mampu untuk membelinya. Harus, karena kalangan menengah ini banyak sekali, tidak bisa kita pakai prosesnya yang one on one, harus customize, harus massal. Ya, maka di situ kita akan pastikan prosesnya juga harus simple dan cepat. Bagaimana masuk ke sana? Ya kita pikirkan bagaimana supaya kita bisa masuk ke sana. Kita sudah ada beberapa strateginya dan beberapa bahkan kita sudah eksekusi dan responnya sudah cukup bagus karena saya sangat meyakini. Saya 16 tahun di syariah, ini hanya masalah bagaimana kita menyediakan produknya yang terjangkau oleh segmen syariah itu. Kadang-kadang mungkin orang mengenal asuransi itu terlalu terlalu kompleks gitu ya. Jadi memang banyak masyarakat yang beranggapan susah memahami asuransi. Jadi mungkin akan disiapkan strategi-strategi khusus ya Pak. Ada banyak asuransi yang sangat simpel. Dan mereka yang butuh sebenarnya untuk kalangan menengah itu butuh mereka yang sangat basic asuransi, yang sangat basic, yang mereka hanya tercover ketika ada musibah yang terjadi kepada mereka, meninggal atau misalnya ada critical illness atau ada sakit kritis. Udah 2 itu aja yang dibutuhkan kok. Jangan langsung saya mau ada unit link, ini investasinya akan berkembang segala, itu kompleks. Mungkin itu tahap 2. Setelah mereka memenuhi yang basic insurance-nya dulu, nah oke, mereka mau mau menggandengkan asuransi dengan investasi. Nah itu baru mereka pahami. Yang asuransi sebenarnya sangat simpel kok asuransi. Dia bahkan di asuransi syariah itu, ini yang sebenarnya hal lain yang menggugah saya kenapa saya tertarik dengan masuk ke asuransi. Karena di asuransi syariah itu konsep tolong menolongnya itu sangat real. Jadi premi yang kita kumpulkan, itu kan konsepnya tabaru, tolong menolong. Premi yang kita kumpulkan, sebenarnya kan kita juga tidak mau mengklaim premi tersebut. Kita ingin sehat aja sampai tua. Nggak mau kenapa-napa. Siapa sih yang mau sih? Ya walaupun kita sholatnya bagus, kita juga nggak mau meninggal duluan kali ya. Iya, betul. Yang lain aja dulu gitu. Nggak mau kan kita klaim. Kita juga nggak mau kita klaim karena kita sakit. Nggak mau sebenarnya. Nah pertanyaannya ada, kalau kita nggak klaim, ini uang untuk siapa? Gitu kan? Konsep asuransi syariah itu di situ menurut saya itu yang menggugah saya dan menyebabkan saya tertarik masuk asuransi. Premi yang kita tidak pakai itu dipakai orang lain yang kena musibah loh. Jadi bagaimana ya konsep asuransi syariah itu begitu baiknya, begitu mulianya. Jadi kalaupun kita tidak klaim, itu premi kita itu tidak nganggur. Tidak diinvestasikan ya, tapi dipakai oleh orang-orang yang kena musibah. Jadi dengan sendirinya sedekah ya, sifatnya sedekah preminya itu akan dipakai orang-orang yang kena musibah secara langsung. Jadi maka niatnya pada saat akad baru itu kita niat untuk melakukan tolong menolong. Jadi saya sangat percaya bahwa ini lebih real lagi gitu dari perbankan yang perbankan ada akad-akad syariah segala macam, tapi ini asuransi itu konsep tolong menolongnya sangat real. Nah itu yang menyebabkan hal yang menggugah saya juga ingin saya akan besarkan sehingga konsep ini tuh bisa membantu semua orang. Nah mungkin kita bergeser sedikit dari produk asuransi dan literasi ya Pak. Seperti yang kita tahu, Allianz sendiri akan menyiapkan untuk spin-off Allianz Syariah. Nah, sebetulnya apa yang membedakan Pak kalau nanti spin-off dengan tidak melakukan spin-off? Apa yang sangat worth it ketika spin-off? Yang pertama, again ini juga yang menjadi pertimbangan saya, itu menunjukkan komitmen Allianz untuk syariah kepada market, kepada masyarakat. Kita tuh nggak main-main. Tidak hanya sekedar unit saja yang sekedar ada jualan produk, enggak. Kita tuh akan punya entity sendiri yang akan berkembang dan besar ya, yang kita ingin jadikan sebagai market leader secepatnya. Ya, untuk menggarap market syariah Indonesia yang sangat besar. Ya, sekarang 275 juta, di dalamnya itu ada 80%, 82% masyarakat muslim. Itu berarti sekitar 240 juta. Di mana di dunia ini ada yang sebesar itu. Jadi ketika itu tidak tergarap, isunya juga apa? Isunya memang kita tidak mampu menyiapkan produk tersebut, kita tidak mampu menyiapkan proses yang simpel untuk menggarap market tersebut. Nah untuk itu perlu dibuat entity yang terpisah, yang khusus, yang fokus di situ. Menurut saya
penetration is just a matter of focusing kepada market tersebut. Tentunya kita harus bangun entity yang terpisah, ya, yang akan itu menjadi besar, bukan sekedar unit. Yang kedua, dengan entity terpisah itu kita bisa attract talent-talent yang bagus dari market untuk ada di entity tersebut. Dan saya yakin dengan membesarnya nanti, ya, Allianz Syariah, kita akan bisa attract kok talent-talent terbaik di market, baik dari industri finansial, apalagi industri asuransi, untuk kita bisa mengerjakan sama-sama. Jadi yang membedakan itu adalah keluarnya kita menunjukkan bahwa kita ke market, kita mau sangat serius loh menggarap market syariah ini. Produk-produknya nanti juga kita akan bangun lebih serius, ya, dibandingkan sekedar unit kan. Ini ada orang-orang yang dedicated ngerjain itu loh. Ke dalamnya mereka juga Allianz akan mengalokasikan baik secara modal, kapital, maupun secara orang-orangnya juga yang baik. Ya, jadi dua kombinasi itulah yang saya yakini akhirnya bisa membesarkan kontribusi Allianz Syariah di syariah industri di Indonesia. So dengan cara seperti itu, ya passion saya untuk membesarkan industri saya juga saya bisa dapatkan dengan kendaraan yang lain. Ya, selama ini saya pakai kendaraan banking syariah, sekarang saya pakai asuransi syariah. Dan saya mendapatkan counterpart, ya, dari Allianz Group yang sangat baik. Allianz itu adalah asuransi terbesar di dunia loh. 133 tahun, ya, dia sudah melewati Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan dia survive. Karena jualan asuransi itu kita bukan bicara jualan 1-2 tahun ke depan. Kita akan bicara meng-convince customer bahwa ini 30 tahun lagi ketika polisnya akan due, masih ada nggak asuransinya? Ini saya mau diasosiasikan dengan satu lembaga, satu korporasi yang saya yakini dalam 30 tahun bahkan 50 tahun ke depan ini masih ada, karena pada saat itulah polis-polis yang kita jual sekarang itu mungkin akan di-exercise oleh customer-nya. Nah, itu yang harus kita yakini. Nah, yang kedua, ketika saya yakini bahwa saya akan membesarkan Allianz Syariah itu sebagai market leader one day, saya itu harus didukung oleh 4 hal. Berdasarkan pengalaman saya dari perbankan sebelumnya. Kenapa beberapa bank menjadi bermasalah? Yang pertama, dari sisi modal. Punya nggak modal? Yang kedua, dari sisi pengalaman. Dia punya pengalaman nggak? Kalau dia punya pengalaman, nggak mungkin anak usaha barunya itu dia akan terlantarkan. Dia akan share pengalamannya. Ya. Yang kedua, dia punya infrastruktur nggak? Dia punya infrastruktur yang kita bisa di-share ke kita. Ya. Yang keempat, dia punya orang-orang nggak yang bisa membantu. Kalau modal ada, pengalaman ada, infrastruktur ada, orang-orang ada, saya yakini nggak akan going nowhere. Jadi empat-empatnya harus Empat-empatnya harus ada. Dan saya sudah cek, saya kan orang banker, saya prudent untuk memilih siapa yang saya akan nikahi gitu ya. Dan saya cek mereka punya 4 itu. Sehingga saya yakin insya Allah ya, kalau Allianz Syariah nanti one day menjadi besar itu, dia akan aman. Tidak akan ada hal-hal yang ada loopholes di sana-sini yang mereka boleh. Karena mereka didukung oleh platform, infrastruktur, orang, pengalaman, modal yang cukup. Itu sangat penting kalau kita mau membesarkan apapun. Ya, apapun di banking, industri finansial itu sangat penting itu. Apalagi di asuransi, kita bicara 30-45 tahun ke depan. Ketika polis-polis itu nanti akan di-exercise oleh customer-nya, ini perusahaan masih ada apa tidak? Ya, so jadi itu yang alasan lain kenapa saya serius ingin menggarap industri asuransi syariah dengan Allianz. Nah, kalau rencana spin-off-nya sendiri Pak, sudah berapa persen dan kira-kira ditargetkannya? Kapan mulai beroperasi? Ya, berdasarkan strategi plan kita di second semester itu insya Allah kita akan spin-off day one operationalnya itu akan terjadi. Di second semester? 2023. 2023. Ya. Mungkin Pak, kalau nantinya sudah spin-off di pertengahan tahun ini, kira-kira... Di second semester ya, mungkin pertigaan tahun ini. Pertigaan tahun 3/4 tahun ini. 3/4 tahun ini, oke. Quarter ketiga insya Allah ya.
Oke, nah terobosan pertama yang akan dilakukan ketika spin-off apa Pak? Tadi yang saya sampaikan tadi ya, Allianz Syariah itu akan menggarap middle class. Kita sudah melakukan warming up dengan melaunching produk. Allianz Indonesia sudah melaunching satu program pemasaran, tapi produk yang hanya dijual adalah produk syariah. Oh, jadi di konvensionalnya? Di konvensionalnya kita sudah lakukan ya di kuartal kedua ini ya, kita sudah launching satu program pemasaran ya. Produk yang hanya yang boleh dijual oleh Allianz itu hanya produk syariah. Anda bisa bayangkan kalau misalnya di bank itu bank konvensional, tapi ya mereka hanya boleh menjual produk syariah saja. Produknya saja yang mereka boleh jual. Itu kan menurut saya di perbankan pun nggak ada tuh. Kalau misalnya mereka bikin satu program pemasaran, tapi yang boleh dijual oleh customer service RM konvensional itu hanya boleh dijual bank produk syariah saja. Nah, Allianz sudah lakukan itu. Jadi makin optimis ya Pak. Insya Allah kita makin optimis. Nah, industri asuransi juga berlomba nih Pak dalam layanan digitalisasinya. Nah, Allianz sendiri juga tentunya sudah fokus ya terhadap digitalisasi ini. Nah, kalau untuk di Allianz Syariah sendiri bagaimana nanti perkembangan digitalisasinya nih Pak? Jadi menurut saya digitalisasi sudah sesuatu yang mandatory. Ya, beberapa bank partners kita juga kita ajak dan mereka meminta kita supaya tidak menyebabkan prosesnya menjadi ribet manual. Anda bisa bayangkan kalau seorang customer service harus menjual produknya Allianz Syariah dan Pak, Bapak harus tanda tangan di sini Pak, dokumennya mana Pak, di slip kemudian kirim pakai kurir. Nggak begitu lagi. Ya, semuanya under platform. Ya, pakai iPad, bahkan pakai mobile phone. Untuk mereka tinggal isi saja. Ya, tanda tangannya juga ada digital. Digital. Ya, jadi proses itu sudah ada. Nah, Pak, yang kita tahu belakangan ini industri asuransi tersandung kasus unit link dan juga ada pemalsuan data polis yang tentunya merusak reputasi industri asuransi ya Pak. Nah, kalau dari Pak Permana sendiri ini tentunya menjadi tantangan. Dan kira-kira kalau dari Bapak sendiri bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga reputasi industri asuransi ini tetap terjaga khususnya di Allianz? Kita protect dengan satu prosedur baru dengan sistem recording. Jadi antisipasi supaya tidak ada dispute. Kan sebetulnya itu akan terjadi kalau ada dispute, customer tidak mengakui begitu yang dijelaskan, agensi mengakui begitu kan. Nah, dengan ada recording itu menjadi sesuatu yang mandatory. Kita hanya bisa issue polis itu kalau recordingnya jelas. Ya, nasabah mengakui bahwa Pak ini produknya begini ya, bahwa investasinya begini ya Pak, dan itu dia harus bilang yes. Kalau dia ada salah satu tidak akan ulang lagi. Jadi teknologi recording itu menjadi solusi untuk satu ketika kalau ada dispute. Di Allianz sendiri sudah. Jadi kita sudah ada, bahkan sebelum aturan OJK itu keluar kan kita sudah punya itu, karena kita tahu critical points-nya ada di situ. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat. Unit link itu kayak begini sih, potensial risknya itu ada di mana sih? Unit link bukan sesuatu yang Anda akan untung forever gitu ya. Ada masanya. Kalau mereka short term nggak usah masuk ke unit link, karena unit link bisa up and down, tapi secara long term bisa seperti itu. Yang ketiga adalah agensinya kita ajarkan juga ke mereka. Mereka tidak bisa hanya sekedar untuk menarik keuntungan short term, akhirnya nasabah terkorbankan. Kalau ada agensi-agensi yang begitu, kita juga akan masukkan kepada blacklist dan tidak akan bisa masuk. Karena saya juga pengurus di asuransi ASI ya, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Kita akan mengedepankan itu. Kita tidak mungkin, karena siapapun yang tercemar itu akan berimbas kepada yang lainnya. Jadi kita akan serius dan OJK juga akan serius. Jadi insya Allah ke depan kita akan lakukan lebih baik lagi, belajar dari pengalaman yang sudah ada. Nah, mungkin terakhir nih Pak Permana,
Allianz Syariah ini kan nanti akan spin off. Ya. Kira-kira apa yang bisa ditunggu dari masyarakat dari spin off-nya Allianz Syariah? Ya, karena Allianz Syariah meleverage juga visinya dari Allianz Indonesia, ensuring more Indonesian people in Syariah ways gitu ya. Jadi kita mau asuransikan lebih banyak masyarakat Indonesia dengan cara syariah. Karena bicara masyarakat yang banyak, tadi saya sampaikan produknya juga harus massal. Kemudian mereka bisa beli produk tersebut dengan caranya juga yang lebih massal dan mudah. Jadi ya kita akan nanti luncurkan kedua hal itu, ya, cara yang lebih mudah dan massal dan tentunya dengan proses yang lebih simpel dan masyarakat bisa beli produk tersebut ya dengan produk yang basic tersebut. Nah, kita akan mainkan di sana. Jadi akan nanti ada cara baru bagaimana industri ini bisa menjangkau, mempenetrasi lebih banyak masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang insya Allah kita akan fokus dan kita jadikan ketika Allianz Syariah itu akan spin off. Oke, tentunya kita tunggu spin off-nya dari Allianz Syariah. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi Pak setelah spin off. Ya, insya Allah. Ya. Oke, baik Infobankers, itu tadi sudah kita saksikan bincang-bincang Business Talk bersama Bapak Permana yang sekarang menjabat Managing Director Syariah di Allianz Life Indonesia. Sampai ketemu di program Business Talk berikutnya.